Halo keluarga Indonesia, tahu nggak sih kalau pria juga bisa ber-KB loh? Apa saja jenis kontrasepsi yang bisa digunakan oleh pria? Simak jawabannya lewat video ini. Yang pertama, kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet dan dipasang pada alat kelamin pria ketika ereksi sebelum berhubungan suami istri. Kondom menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina, sehingga pembuahan dapat dicegah. Tingkat keberhasilan kondom mencapai angka 80-95%. Kondom merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang mampu mencegah penularan infeksi menular seksual, HIV, dan AIDS. Kondom dapat digunakan sebagai metode kontrasepsi sementara, murah, dan dapat dibeli secara umum. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan khusus, serta efektif bila digunakan dengan benar. Namun demikian, masih banyak rumor yang beredar terkait penggunaan kondom. Kabarnya, kondom dapat mengganggu ereksi atau impoten. Kondom dapat hilang dalam tubuh wanita. Kondom yang digunakan harus steril, dan kondom sifatnya tahan lama. Faktanya, kondom tidak menyebabkan impoten. Sebaliknya, kondom dapat mempertahankan ereksi. Kondom dapat tertinggal di dalam vagina bila cara melepaskan kondom tidak benar. Namun, mudah untuk dikeluarkan kembali. Kondom tidak harus steril, karena pada dasarnya, organ reproduksi tidak bersifat steril. Namun demikian, kondom yang digunakan harus sekali pakai dan tidak boleh digunakan kembali. Semua produsen selalu mencantumkan tanggal kedaluarsa pada setiap kemasan. Kondom yang sudah uzur, selain tidak efektif mencegah kehamilan, juga dapat membuat iritasi pada kulit. Alat kontrasepsi yang kedua adalah vasektomi atau metode operasi pria. Vasektomi disebut juga sebagai sterilisasi atau kontrasepsi permanen atau kontrasepsi mantap pada pria. Vasektomi merupakan tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran sperma, sehingga pada waktu senggama, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma. Pria yang ingin melakukan vasektomi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keluarga tidak ingin punya anak lagi, atau jumlah anak sudah ideal. Yang kedua, sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari istri. Vasektomi juga dapat dilakukan pada pria yang terinfeksi HIV atau AIDS, baik yang sedang atau tidak sedang dalam pengobatan. Prosedur vasektomi aman bagi hampir semua pria. Cepat, hanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Tidak menghabiskan banyak waktu untuk pemulihan. Tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksual. Efektivitas tinggi, 99% mencegah kehamilan. Meskipun demikian, masih terdapat rumor negatif terkait vasektomi, yaitu vasektomi sama dengan kebiri. Vasektomi dapat membuat suami impoten. Vasektomi akan menurunkan libido. Vasektomi dapat menyebabkan penyakit di kemudian hari. Pria yang vasektomi tidak bisa kerja berat. Vasektomi sama dengan mematikan bibit anak. Faktanya, vasektomi tidak sama dengan kebiri. Kebiri bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis. Sementara pada vasektomi, buah zakar atau testis tetap memproduksi hormon testosteron. Dengan demikian, vasektomi tidak sama dengan kebiri. Fakta yang kedua, vasektomi tidak menyebabkan laki-laki menjadi impoten. Sebab, saraf-saraf dan pembuluh darah yang berperan dalam proses terjadinya ereksi berada di batang penis. Sedangkan, tindakan vasektomi hanya dilakukan di sekitar buah zakar jauh dari persarafan untuk ereksi.
Vasektomi juga tidak berpengaruh terhadap penurunan libido atau nafsu seksual. Karena buah zakar yang menghasilkan hormon testosteron, yaitu pemberi sifat kejantanan dan libido, tetap berfungsi dengan baik. Vasektomi tidak menyebabkan penyakit apapun di kemudian hari. Lalu, tidak benar bahwa pria yang vasektomi tidak bisa bekerja berat selama-lamanya. Biasanya, proses istirahat hanya beberapa hari saja pasca operasi. Pada vasektomi, sel sperma tetap diproduksi dan akan terserap kembali oleh tubuh. Sehingga, vasektomi tidak sama dengan mematikan bibit anak. Penting untuk diketahui bahwa setelah melakukan vasektomi, tidak serta-merta prosedur ini langsung efektif, sehingga disarankan bagi pria yang telah vasektomi untuk menggunakan kondom atau alat kontrasepsi tambahan lainnya hingga 20-25 kali ejakulasi atau selama 3 bulan. Hal ini perlu dilakukan karena dikhawatirkan masih ada sperma yang tersisa dari tempat penampungan yang dulu. Ikut ber-KB vasektomi di tahun 2008. Waktu ikut vasektomi, prosedurnya sangat cepat sekali. Hanya memakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Dan sampai hari ini saya tidak pernah merasakan adanya masalah, keluhan ataupun efek samping. Juga tidak mempengaruhi hubungan dengan istri. Prosesnya sangat cepat, sangat lancar dan nyaman. Tidak ada gangguan. Di harapan saya mari kepada bapak-bapak yang saya sebut untuk menjadi peserta KB pria ini, karena dengan dia kita bersama kita akan selalu sehat, maju dan sejahtera. Keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera dengan ikut ber-KB vasektomi.